tidak bosannya kami mengingatkan, mari kita berniat i'tikaf. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melaju, sudah sampai, kalau kemarin baru kepada barangkali pengantar menuju ke tujuan kajian di kitab ini, kita sudah mulai masuk di pintu gerbangnya. Saya akan baca di bagian awal ini tentang betapa pentingnya makna taat melandasi dari semua kedudukan kita sebagai abd, sebagai hamba. Gelar yang paling keren di dunia ini adalah hamba Allah, bukan hamba yang lain. Hamba yang lain itu macam-macam, hamba mobil, hamba sahaya, hamba perhiasan, hamba permainan, macam-macam. Yang paling keren hamba Allah. Merendahkan di hadapan sesama itu hina. Oleh karena itu dibuka kitab ini dengan setelah niat, maka menempatkan diri kita agar tidak zalim tadi, yaitu taat. Allah itu menciptakan kita itu untuk itu tujuannya, menaatinya, yaitu imtitsali awamirihi wa jtinabi nawahihi, memenuhi ngestakaken perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kalau anak itu patuh, taat pada orang tua, berbakti pada orang tua, itu bukan karena balas jasa. Demikian pula orang tua mengasihi anaknya, itu bukan kewajiban, tetapi karena perintah Allah. Mengasihi anak itu kewajiban atau apa? Nyuapin anak maksud saya. Ini joke ya, jangan terlalu serius dulu. Menyuapi anak itu hak apa kewajiban? Nyuap, kasih, dulang. Apa? Hak apa kewajiban? Bapak-bapak bilang hak, ibu-ibu kewajiban apa hak? Kewajiban ya, menyuapi anak-anak yang mulai kecil, kita suapi supaya dia tumbuh dewasa. Ibu-ibu mengatakan hak, kewajiban, bapak-bapak bilang hak. Berarti yang suka dulang bapak ini, bukan ibu. Kan hak, ayo hak. Nah, kita itu jangan terlalu serius itu. Jadi semua artinya tidak usah sulit. Orang yang pintar, orang yang setengah pintar, orang yang tidak pintar paham bahwa kedudukan kita adalah hamba itu taat. Menaati itu termasuk adalah berbakti ke orang tua, menyayangi anak dan sesama. Hubungan yang lain-lain begitu. Kita diperintahkan untuk mengeluarkan harta dalam rangka, teorinya macam-macam, tapi ya kembali fokusnya adalah itu taat, karena Allah memerintahkannya begitu. Saya ingin highlight, kemarin kita sudah terlalu jauh ya. Artinya sampailah kita ke sana. Yang namanya menaati Allah, beribadah itu bukan karena daya tarik surga. Itu kalau sudah sampai sana ya, mungkin ada di antara kita yang sudah seperti itu. Karena dari setiap 40 orang kumpul, Pak, salah satu di antaranya itu ada wali Allah yang kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu disitulah jamaah Jum'ah ada syarat yang disebut 40 orang. Kalau kita berjamaah ini ada 50 orang, 40 orang dan seterusnya, satu saja khusyuk, maka yang lain itu katut diikutkan itu. Oleh karena itu itulah namanya sholat jamaah. Bahkan disebutkan, kalaupun tidak ada satupun yang khusyuk, berjamaah itu sendiri sudah merupakan sebuah jaminan akan dinilai khusyuk. Jadi kalau panjenengan merasa kurang khusyuk dalam sholat, mungkin akan khusyuk ya kalau terus-menerus istiqomah melaksanakan itu. Tapi itu terlalu lama. Yang cepat ya jamaah aja. Jadi kalau merasa kurang khusyuk dalam sholat, datanglah berjamaah. Dan kemarin saya sampaikan dalam tradisi masa Nabi, yang disebut jamaah itu tidak ada kecuali di masjid. Jadi sholat jamaah di masjid, didahului azan, ada iqomah, dan syariatnya kemarin Yai Muhyiddin sudah ceritakan. Jadi tidak ada sesuatu yang dianggap kurang dalam jamaah. Disebut sudah aklamasi. Jadi kalau kita masih berbeda pendapat dengan malaikat, saya kira kita menang. Banyak orang
Itu kan menjadi klaim kebenaran seperti itu. Dan banyak orang ini sudah merupakan umat Muhammad. Ya wis lah, malaikat tompo wae. Gitu kira-kira. Demikian ya Bu ya. Jadi kalau ingin sholat khusyuk itu ada dua. Memang diri kita sendiri akan mencapai rasa itu dan nanti akan sampai ke sana. Dan yang kedua tekniknya, jalan pintasnya berjamaahlah. Artinya ke masjid. Perkara perempuan ke masjid banyak kajian yang berbeda-beda ya. Yang mengatakan perempuan di rumah terbaik sholatnya. Di sini saya ingin sampaikan bahwa membaca sebuah informasi terkait dengan perintah yang merujuk kepada sunnah itu mesti paham riwayat, mesti paham juga urutan peristiwa, paham konteks bahwa perempuan dalam hadis-hadis yang juga sahih disebut sholatnya di rumah itu latar belakangnya adalah ketika pertama Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Tidak disebutkan ketika masih di Mekah, karena kita tahu sendiri sholat yang paling crowded itu sekarang ya di Mekah. Yang teman saya itu sholat di Mekah Pak, sujud lama, begitu dia bangun itu loh kok gelap, ternyata orang hitam Pak, masuk di roknya orang hitam. Orang-orang negro. Crowded betul ya. Meskipun perempuan disuruh ke belakang, tapi ya mesti aja ada yang lolos ya. Kong belum tahu, kami doakan segera berangkat ke sana nggih. Tahu ruwetnya sholat di Masjidil Haram. Kalau kita sholat di sana ruwet itu, di sini itu udah sangat luar biasa rapi. Jadi artinya pede aja loh bahwa sholat kita itu insya Allah tidak usah ragu-ragu. Wis sholat atau esek ragu-ragu. Yang harusnya ragu-ragu dan takut itu mereka yang belum sholat dan belum ke masjid itu. Masa depannya bagaimana gitu. Kalau sudah ya yakin aja. Insya Allah. Kalaupun toh bukan karena amal, kata Pak Bara tadi mengutip luar biasa, ini udah rujukan ayatnya, udah ayat yang ampuh gitu Pak. Artinya pede aja, Allah akan menerima dengan belas kasihannya. Kan enak itu, paling enak di belas kasihani. Yang belas kasihani Allah. Oleh karena itu sikap kita yang taat itu mendahului semuanya. Jadi sholat crowded itu, ya. Ketika Nabi datang ke Madinah, sarana belum memadai Pak. Lampu belum dipasang, gelap. Dan orang Madinah tidak langsung semuanya mendukung Nabi kan. Berandal-berandal anak-anak muda, jalanan yang ada perempuan disuiti itu kan banyak itu. Dan belum turun ayat tentang hijab. Jadi lagi perempuan itu mudah digoda. Itulah ketika sholat di masjid merumpul, perempuan ada yang di depan, laki-laki ada di belakang, ruwet gitu loh pokoknya. Terus akhirnya Nabi mengambil tindakan yang sifatnya taktis. Perempuan sholatnya di rumah. Ayo mundur, perempuan sholatnya di rumah. Berarti sholat perempuan di rumah karena masjid tidak ada fasilitas. Saya bertanya, masjid sekarang ada fasilitas kan? Kalau tidak di masjid sholatnya perempuan, pertanyaan saya, untuk apa ruang perempuan disediakan? Nah, itu berarti dolim. Tak dukung terus sampai Mas. Besok dan berani maju pilkada. Ya, itu alasan yang pertama. Yang kedua, ada alasan yang sifatnya private domestik. Perempuan kenapa di rumah? Karena bertugas menjalankan fungsi perawatan dan pemeliharaan. Mungkin ada bayi yang harus dirawat, maka dia tidak bisa pergi ke masjid. Nah, sholatnya di rumah. Sholat di rumah itu seperti apa? Dari sahabat Jabir yang beliau ditugasi ke Yaman, itu salat laki-laki kan di rumah. Terus perempuan jamaahnya bagaimana? Apakah mereka sesama perempuan sholat di rumah begitu? Ya kurang afdal dong. Situasinya kalah jauh nanti. Perempuan itu sudah setiap bulan tidak penuh sholatnya di rumah dan tidak ada jamaah. Panjenengan jangan mau, karena kan unen-unen swarga nunut neraka katut itu kan donya. Iya, kalau panjenengan itu punya suami kaya, panjenengan itu seneng.
Kalau suami pangkat panjenengan akan ikut mulya. Swarga nunut, neraka katut. Akhirat masing-masing. Bahkan itu digambarkan pertengkaran yang paling dahsyat nanti di akhirat itu adalah udur-uduran antara suami dan istri. Karena hak-hak yang tidak ditunaikan tadi Pak Bara. Kezaliman sehari-hari itu kan kita lakukan ke orang terdekat kan. Sebelum orang lain. Oleh karena itu setiap hari bukalah hati kita. Suasana puasa ini begitu bangun tidur minta maaf. Wah itu indah. Indah sekali. Bapak minta maaf pada ibu. Rebutan salah lah. Ada kalanya ruwet itu kan karena rebutan bener. Betul Bu? Nah itu. Oke, jadi alasan pertama, masjid ada tempatnya. Jadi tolong didakwahkan, sholatlah perempuan juga ke masjid. Alasan yang kedua, panjenengan sudah tidak ada lagi tugas domestik merawat anak, bayi, orang sepuh. Ya, kan panjenengan kan tidak ada uzur yang bersifat pribadi loh itu. Tidak ada tugas perawatan. Yang ketiga, aman di perjalanan. Aman kan sekarang aman, tidak ada orang ganggu, orang perempuan ke masjid diculik, pernah ada dengar? Insya Allah enggak. Jadi takut kalau masjid nanti ada korban penculikan. Karena selama ini dakwah perempuan didomestifikasi, kesan saya lalu perempuan itu menikmati itu. Bahwa itu kerugian. Terus Pak aku tak neng omah sampean sing neng masjid. Itu kayak syariat agama Islam itu di Kamboja. Kamboja itu lucu gitu. Yang boleh dibadali itu hanya haji. Tapi di Kamboja itu karena barangkali tekanan-tekanan penguasa yang kejam ya, Islam itu dipinggirkan di sana. Itu lucu, banyak bid'ah. Bid'ah yang dimaksud yang beribadah itu para kiainya saja. Umatnya itu ya enggak. Mereka hanya nyetor upeti, niki titip saya untuk ibadah hari ini, diwakili sholat saya ya. Kiai ini sholat bolak-balik itu. Yang liane titip. Wah, dikira arisan wae. Yaitu satu hal yang ya karena ada latar belakangnya. Oke, kok tiba-tiba ke perempuan tiba-tiba tertarik soal karena korban kezaliman itu tiap hari yang paling banyak menurut catatan Komnas HAM dan perempuan anak-anak itu perempuan. Itu korban kezaliman. Setiap hari itu dapat. Karena dia ditempatkan swarga nunut neraka katut dan yang kemudian yang kedua dioneni apa itu Bang? Yen awan nggih teklek saya tidak mampu neruskan. Yang bengi nggih teruskan sendiri. Jadi betapa kemudian dia dalam posisi subordinate gitu. Kedudukannya dia menjadi setengah manusia. Subhuman itu perempuan. Oleh karena itu bahasa Inggrisnya itu mengejek loh Bu itu. Laki-laki itu man, perempuan W, oh man. Women itu dari ejekan itu sebenarnya. Dalam kultur barat itu sebenarnya tidak berwatak gender mainstream. Baik, ramari-maring begitu apa ya. Soal bara sih ngomong soal dolim. Jamaah rahimakumullah. Saya lanjutkan kemarin bahwa Allah itu memberikan kewajiban untuk kita taati itu ada dua jenis, yaitu fardu dan sunnah atau nawafil. Adapun yang fardu itu adalah pokok dari sebuah perniagaan. Kalau panjenengan hanya mengamalkan yang fardu artinya belum laba. Padahal kita pengen laba. Siapapun tidak ada yang pengen rugi. Kesel-kesel nyambit gawe mung pakpuk, tidak ada yang seneng. Maunya laba. Ya laba itulah amalan sunnah. Ini beda kajian perspektifnya dari fikih ya. Kan yang kita kaji kan tasawuf. Kalau fikih ya sunnah ya enggak apa-apa. Gak dilakoni gak apa-apa wong sunah ae kok nek aene barang ngono dilakoni. Kalau kajian tasawuf tidak. Kalau kita tidak melakukan amal sunnah, tidak dosa memang, tapi rugi. Nah, kita enggak mau rugi. Wala sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan dalam hadis yang dikutip dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahu tabaraka wa taala Allah ta'ala ma taqarraba ilayya. Ini hadis qudsi. Allah bersabda dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man taqarraba ilayya," barang siapa ingin takarrub. Takarrub itu mendekat.
ingin dekat dengan Allah, al-mutaqarrabun, sebagaimana para mutaqarrib, orang-orang yang sudah dekat minan nabiyyin wa syuhada'i wa sholihin, itu orang-orang dekat dengan Allah itu memiliki kedudukan rohani yang tinggi, yaitu para nabi, para syuhada. Orang yang syuhada itu kematiannya menjadi saksi atas kebesaran Allah itu, kebenaran la ilaha illallah. Bimisli adai maftaratu, sebagaimana bagaimana dia menetapi kewajibannya. Jadi orang yang mampu menetapi atau memenuhi kewajibannya, itulah orang yang dekat dengan Allah. Pemahaman mukhalafahnya dibalik, berarti orang yang tidak memenuhi kewajiban kepada Allah, hak-haknya Allah, kewajiban kita, hak-haknya Allah. Sakit dipahami ya? Kita maklum ya tentang ini. Itulah orang dekatnya Allah. Kalau orang yang tidak pernah memenuhi hak-haknya Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban hamba, menjadi apa? Jauh. Hidup ini tidak ada yang paling celaka, paling merugi, kecuali statusnya jauh dari Allah. Kita kan inginnya dekat dengan Allah. Siapa orang yang dekat dengan Allah? Orang yang memenuhi hak-haknya Allah, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jadi orang yang enggak sholat, jauh. Statement ini, yang dekat dengan Allah adalah mereka yang taat dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Lalu kemudian, wala yazalul abdu taqarruba ilayya bin nawafil. Dan yang kemudian lebih dari yang disebut dekat itu adalah orang yang enggak pernah putus, enggak leren-leren. Wala yazalu itu maknanya begitu. Al-abdu taqarruba ilayya bin nawafil. Jadi ini yang disebut beruntung tadi, yaitu hamba yang mendekatiku dengan amalan-amalan sunnah. Tadi yang wajib udah ya. Amalan sunnah ini kalau kita bawa ke perkara cara berhias kita, itu malah justru lebih mahal, lebih keren. Sholat aurat laki-laki itu batasnya secara fikih kan cuma dari pusar ke lutut ya. Itu sudah cukup menutup aurat. Tapi coba bayangkan, ada orang sholat hanya pakai pakaian seperti itu. Itu pantas benar? Jauh dari layak ya. Oleh karena itu sampai pakai kopiah. Oleh karena itu orang ya harus tahu kewajiban, harus tahu amalan sunnah. Jangan kebalik-balik. Sudah pakai jas, sudah pakai blangkon macam-macam, tapi lupa pakai celana, sehingga auratnya kelihatan. Itu artinya wajib ditinggalkan, sunnah diutamakan. Jadi harus tahu urut. Kayak Pak Bara tadi nyontohkan, ini ajaan untuk mulai coba kita menghitung-hitung ya. Sodakohnya banyak, zakatnya lupa. Sholat sunnah mulai malam sampai siang, subuhnya ketinggalan. Itu kan artinya perlu ilmu. Itulah Pak Ande dalam kerangka ini mencari ilmu menjadi lebih mencari ilmu untuk menghilangkan kejahilan itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang fasik, orang alim tapi fasik. Itu lebih serius itu. Ya kan, perspektifnya berbeda. Saya lanjutkan. Hatta uhibbahu. Jadi orang mendekati Allah dengan amalan-amalan sunnah itu sama seperti orang berhias dengan usaha paling cantik maksimal. Saya sebutkan cantik maksimal itu karena setelah itu malah nggak cantik. Ibu sudah berusaha dandan cantik maksimal. Cantik maksimal itu proporsional ya Pak Bara ya. Jadi kalau masang alis ya segini, tapi kalau kemudian sudah maksimal diteruskan malah jadi kayak badut, alisnya mau ubeng dengan gini, jadi kayak bagong. Ya, jadi ada ukuran. Melaksanakan ibadah sunnah itu adalah tiada lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, melengkapi atau menambah nawafil itu sendiri tambahan ya. Arti bahasanya nawafil, sunnah itu artinya nawafil. Nawafil itu artinya tambahan. Itu
Ya sama seperti pakaian kita itu, yang tambahan aksesoris lah. Hatta uhibbahu, sampai aku menyenanginya, mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka ini kata Allah dalam hadis qudsi tadi, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u, maka aku akan menjadi pendengarannya jika dia mendengar, wa basaruhu alladzi yubsiruhu, dan menjadi penglihatannya jika ia melihat. Maksudnya orang yang sudah ahli ibadah seperti tadi, yang wajib dipenuhi, yang sunnah-sunnah dikejar, maka Allah akan melindungi dia. Dia mesti tidak suka mendengar berita-berita yang sifatnya fitnah, enek gosip langsung dia pindah. Kumpul-kumpul waktu belanja pagi, cara membubarkan gosip atau rasan-rasan itu katanya, ibu-ibu, ini apa bu? Majelis apa ini? Majelis zikir ya. Kalau gitu mari kita buka dengan Al-Fatihah. Orang nggak keluyur mulai gitu. Jadi ngerasani wong gibah gitu. Allah akan lindungi kita dari yang seperti itu. Sama seperti halnya Kanjeng Nabi itu hidup di zaman jahiliyah, berarti selalu bersifat kejahilan. Kalau Nabi itu zaman mudanya dilindungi oleh Allah, ada teman-temannya itu ya mabuk Pak, ya mabuk ya macam-macam. Nabi itu ngantuk. Jadi ketika teman-temannya pada maksiat, dia tidak tahu. Kita itu dilindungi oleh Allah kalau kita ahli amalan sunnah, tidak dioji lagi. Pendengaran kita dijaga untuk hanya mendengar berita-berita, tidak peka kita untuk hal-hal yang sifatnya maksiat itu. Ada kan di antara kita masyarakat itu yang menjadi wartawan ini, peka sekali atas desas-desus, tukang berita itu, kulak sana kulak sini. Temannya sudah pulang, dia masih pindah-pindah dari tempat belanja itu bu ya, tukang memberitakan gosip-gosip ini. Kalau itu ahli ibadah, Allah akan lindungi. Tidak mau yang kayak gitu, atau tiba-tiba tidak senang gitu. Kemudian demikian juga penglihatannya, walisanihi alladzi yuntiqu bihi, dan lisannya yang apa ini, yang dengan lisan itu dia melukai. Yang tajam itu kan lisannya. Lisan itu tajam, apalagi tajam, lincip, tajam. Pengucap atau ucapannya itu melukai hati sesama. Maka yang kayak itu wayadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Jadi ya lisannya, kemudian tangannya, kemudian kakinya yang itu merusak, mengganggu, menyakiti orang lain. Walam tasil ayat talib ilal qiyam, maka oleh karena itu tidak akan sampailah wahai para ini, kita semua yang talib, yang mencari ridhonya Allah, bi awamirillahi ta'ala illa bimuraqabati qalbaka. Jadi hati kita, kaki apa, tangan kita, pendengaran kita itu akan dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang sifatnya bersifat maksiat. Kemudian setelah dilindungi oleh Allah itu, sebaliknya Allah akan gantikan hati yang suka untuk mendapatkan keburukan itu menjadi rumahnya kebaikan. Masih ada waktu sedikit, saya akan sambung bacaan tentang hadis qudsi, tentang utamanya amalan-amalan sunnah merupakan kelengkapan dari ibadah atau perintah-perintah fardu. Berikutnya saya akan, seperti janji saya kemarin Pak Deden, akan menanggapi atau menjawab pertanyaan panjenengan terkait dengan namanya makomat, etapa-etapa perjalanan ruhani menuju kepada makrifat atau mengenali Allah. Makrifat itu mengenali Allah. Dari kata arafah. Arafah itu kan ada arafahi, mengetahui. Arifin bijaksana, mengetahui dengan potensi hati ya, bukan melihatnya dengan basirah, dengan mata. Karena Allah sesuatu yang apa itu tidak bisa dikenali dengan mata kepala, tapi bisa dirasa. Kalau panjenengan taat itu tadi dengan hadirnya hati yang apa, sakinah, tentram, yaitu mata hati. Dalam kajian ilmu tasawuf dikenal dengan istilah makomat. Makomat itu etapa perjalanan menuju, digambarkan dari mulai awal pintu tobat
sampai nanti itu stasiun terakhir namanya makrifat. Saya akan hanya bacakan aja apa makomat itu, kemudian nanti pengertian-pengertiannya akan kita sampaikan kapan-kapan. Bapak dan Ibu, pertama kali untuk menuju makrifat, jadi basicnya adalah taat ya. Kemudian taat itu melaksanakan kewajiban fardu dan kemudian menggemari amalan-amalan sunnah. Selanjutnya memulai dia perjalanan rohaninya dari pintu tobat. Tobat itu harus dilaksanakan secara nasuha, bersifat istiqomah. Ada 3 tahap menuju kepada tobat yang nasuha dan istiqomah. Yang pertama, berhenti dari melakukan maksiat. Berhenti. Yang kedua, menyesali. Kalau dia sudah menyesali kan berarti tidak bakal mengulangi kan. Kalau kita hanya berhenti, itu yang orang sebut sebagai tobat kapok lombok. Sekarang tobat kepedesan, nanti ada lombok lagi ya, narik lagi gitu. Itu yang tidak istiqomah. Tobat juga butuh istiqomah. Tobat berhenti, yang kedua kemudian menyesali, yang ketiga mengganti keburukan-keburukan di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan. Itu 3 langkah menuju ke tobatan nasuha secara singkat ya, uraiannya bisa panjang lebar. Setelah tobat dilanjut kepada stasiun. Ibarat kita mau ke Solo itu, ini stasiun kota Tugu, sudah sampai ke stasiun Lempuyangan. Tapi gambarannya ini jalan naik Pak. Jadi semakin ke sana semakin berat. Setelah tobat selesai nasuha, sudah gemar menjadi mengganti, merasa saya dulu salahnya banyak. Kalau panjenengan dulu mengambil harta orang tanpa sengaja, sekarang kafaratilah itu dengan membayar banyak sedekah. Kalau ibu-ibu tidak pernah tahu berapa ya saya hutang sholat, pernah ninggalkan sholat, perbanyak sholat sunnah. Tidak tahu dulu pernah ngambil harta orang sedekah, pernah ninggalkan sholat sunnah diperbanyak. Itu artinya mengganti yang maksiat dengan ibadat. Yang kedua itu menghadirkan sikap warok. Warok itu hati-hati, wirai. Enak hubungannya karo warok Ponorogo apa enggak tahu saya. Warok wirai itu orang yang hati-hati menjaga dirinya dari perkara yang haram, baik itu makanan atau yang lain, terutama yang mudah makanan. Meninggalkan yang haram dan menjaga tidak menyentuh yang syubhat. Yang syubhat aja tidak mau. Itu sampai kemudian contohnya Pak. Apa sih yang tidak bersentuhan dengan perkara syubhat? Syubhat itu ragu-ragu antara halal atau haram. Ada orang yang menjalani hidup warok itu dia hanya makan dari apa yang dia tanam kok. Seorang ustadz yang dia dapatlah salam tempel honor dari ngajar, tapi dia khawatir jangan-jangan nanti honor ini adalah honor hasil tarian. Sebenarnya kan halal ya, tarian dari jamaah, padahal kui rencana gitu ku beras Pak. Kemudian dikasih ustadz, sama ustadz dibelanjakan ke istrinya, kalau istrinya itu kok ini wedak. Kira-kira prioritas mana? Beli beras atau beli wedak istrinya ustadz? Ragu-ragu ustadz ini. Kalau saya makan dari harta itu, saya berarti telah mengotori tubuh saya dengan perkara syubhat. Karena itu dia nandur dewe, punya sawah sendiri untuk dimakan sendiri, dipanen sendiri. Biar ada dari rezeki yang macam-macam itu, paling kurang ada yang dia bisa pastikan kehalalannya. Ya jahit sendiri segala macam. Artinya hati-hati untuk tidak katutan perkara yang sifatnya abu-abu. Itu yang warok. Berarti inputnya dari segi apa yang kita makan. Karena yang kita makan itu menjadi darah dan seterusnya, itu orang yang akhirnya bikin malas ibadah itu salah satunya. Kata kuncinya adalah jangan-jangan rezekinya tidak halal. Rezeki yang tidak halal itu malas ibadah. Oleh karena itu setiap sore, kata Pak Bardi, mana Pak Bardi, diundang panjenengan untuk buka puasa, biar buka kita itu lebih halal itu. Karena di sini paling kurang kan sudah melewati proses
penghalalan yang sifatnya kolektif tadi ya Pak. Jadi kita punya makanan, kita bawa aja ke sini bagi-bagi, berkahnya berbuka puasa. Saya promosikan Pak Bardi acara buka puasa panjenengan ya. Jadi hadir aja ke sini. Kalau jumlahnya kurang, artinya makanan kita bawa ke sini dipertukarkan nanti oleh Pak Bardi dan teman-teman, saling memakan yang kita bawa. Jangan ada paham ngisi-ngisi nih. Teko melu buka puasa ning masjid kaya ora duwe sego ning omah. Bukan begitu. Mungkin kan ada ya Kong yang punya pikiran itu, isin teko ning masjid dikira banyak, termasuk panjenengan. Ya insyaallah ndak, Kong udah beberapa kali. Ndak, itu kita ibadah, makan buka puasa itu saling meningkatkan keberkahan. Iya, itu warok. Yang berikutnya sabar. Wira itu hati-hati, berikutnya sabar. Kalau sabar kita tahulah semua ya. Sabar itu ada 3. Ghazali mengatakan, sabar ketika mendapati musibah, artinya tahan uji. Musibah itu kan ujian, susah itu ujian. Ujian yang paling nyata, semua mengatakan itu ujian adalah kekurangan, sakit. Ya semua serba kurang itu adalah ujian. Sabar ketika mendapati ujian. Kedua, sabar ketika menjalani ketaatan. Mulai panjenengan tadi datang ke sini, pulang sampai Suruk, nanti pulang sebentar lagi ngaji lagi. Ini kan festival Ramadan memang. Lek enggak Ramadan enggak ada event kayak gini. Sabar, tahan seperti itu. Itu termasuk setiap hari sholat 5 kali ditambah tadi kan butuh kesabaran itu. Contoh yang kurang sabar itu anak-anak kita itu. Begitu sholat urung kemari wis ruwame bubar. Pertanyaannya kita, apakah kita masih seperti mereka? Padahal kita sudah lebih tua lah. Mosok panggah kaya cah cilik. Nek Pak Muhyiddin ngimami rodok dawa suwi. Atine ngono, Pak. Itu harus digempur itu. Kurang sabar. Sabar dalam ketaatan. Kemudian yang ketiga, sabar meninggalkan kemaksiatan. Itu butuh kesabaran, dijak sing ndak manfaat, ndak melek itu. Diprovokasi untuk hal-hal yang tidak baik, tidak mau. Jadi itu dengan demikian kita akan selalu arah kita menuju kepada kemaslahatan kebaikan. Berikutnya, karena kita ambil yang ini dicari aja nanti ya Pak Deden ya, atau kita semua ya. Saya baca aja etapenya, pengertiannya tidak usah saya jelaskan. Karena waktu kita singkat, saya ulang. Etapa pertama taubat, kedua warok, ketiga sabar, keempat fakir. Fakir itu hanya berharap kepada Allah. Kalau terhadap sesama, kita itu tidak berharap. Makanya tidak butuh terhadap sesama. Kalau butuh sesama itu tamak. Fakir itu kepada Allah. Merasa dirinya berkekurangan, sehingga terus berdoa kepada Allah. Kemudian zuhud. Yang selanjutnya tawakal. Yang berikutnya adalah mahabbah dan terakhir makrifat. Sehingga makrifat itu tertinggi secara rohani, kita melihat segala fenomena itu terhubung dengan Allah dan itu dasarnya cinta. Kalau cinta sebelum makrifat itu cinta dulu. Prosesi haji kan juga perkara cinta dan pengorbanannya. Prosesi haji itu hubungannya hanya itu aja Pak. Peristiwa cinta dan pengorbanan. Makanya ada syariat kurban di peristiwa haji. Kalau kita sudah mencinta, kita itu mau mengorbankan diri kita apapun untuk yang kita cintai. Oleh karena itu periode di bawahnya tadi sudah lebur pada level atau makom mahabbah. Kalau kita sudah mahabbah, maka kita akan satu tingkat lagi makrifat. Saya kira ini ya. Cukup? Iya. Ya, saya kira demikian untuk sekaligus menjawab apa yang kemarin Pak Deden kemukakan tentang perjalanan menuju makrifat Allah. Ini ada kajian-kajian menarik Pak Is. Giliran saya akan support panjenengan tentang zikir-zikir yang berhubungan dengan apa yang disebut riyadhah nafsi, riyadhah jiwa melalui zikir. Insyaallah nanti sore sampai besok pagi saya kaitkan dengan kitab ini ya. Ada tekniknya Pak, nafi isbat la ilaha illallah dari sini Pak, ditarik dari pusat menuju kepada otak,
dibanting ke kanan, dibuang ke kiri. Itu membentuk huruf lam alif. Kalau lebih ingin detail, itu praktek riyadhah wirid di Thariqah Naqsyabandiyah. Qadiriyah Naqsyabandiyah biasanya dipakai secara berimpit. Panjenengan cari itu. Tanpa ikut suluk, insya Allah referensi banyak Pak. Ada bimbingan untuk itu sehingga panjenengan bisa menikmati apa itu lezatnya zikir Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.